Bab 1429. Panji Naga Neslandia tidak akan tumbang. 2. Dia ternyata juga terkapar. Bersama para mahaguru ini terkapar di tanah. Meski dia membunuh ratusan mahaguru, tetapi dia juga mengalami cedera berat. Seluruh tubuhnya berlumuran darah berulang kali. Tentu saja, darahnya sendiri pun banyak. Uhuk. Dia batuk tanpa henti. Setiap kali dia batuk, darah menyembur dari sudut mulutnya. Yang lebih menakutkan lagi adalah pedang Fradron yang kokoh juga patah menjadi 2. Terpotong 2 begitu saja. Dapat dilihat betapa sulitnya pertempuran ini. Ini. 500 mahaguru semua dikalahkan oleh satu orang. Bagaimana mungkin? Apa dia dewa? Mata Pangeran William penuh dengan ketidakpercayaan. Dia hampir frustrasi. Tapi dia bukan dewa. Hanya orang Neslandia biasa. Tanpa dia, akan ada adipati lain yang muncul. Ini adalah warisan dari semangat Neslandia. Hahaha. Tapi naga hitam tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Metodenya berhasil. Kerugiannya besar. Tapi Nathan hampir mati. Dia akhirnya tumbang. Walau kita menderita kerugian besar. Lalu kenapa? Dia akhirnya tumbang. Semua, dengarkan perintahku. Bunuh dia. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Naga hitam memerintah. Dia tidak bisa menunggu walau sebentar saja. Dia ingin Nathan segera mati. Master tingkat dewa di belakang mulai maju untuk menyerang. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Memang Adipati Agung tidak terkalahkan. Namun dia sudah mencapai batasnya. Ini adalah saat yang paling mengkhawatirkan bagi Neslandia. Semua orang tahu bahwa Nathan telah mencapai batasnya. Dia tidak sanggup lagi. Tak. Puluhan ribu master tingkat dewa. Semua menyerang ke arah Nathan. Semua orang berhenti di depan Nathan. Adipati Agung, kamu seharusnya sudah menyerah sedari awal. Untuk apa repot-repot? Bukankah kamu kalah pada akhirnya? Betul. Bertahan sejauh ini. Bukankah tetap dibunuh oleh kami? Bukankah Panji Naga Neslandia yang kamu lindungi akan dihancurkan oleh kami? Bukankah kamu sangat kuat? Ayo, teruskan. Lihat apakah kamu bisa melindunginya. Semua orang menertawakan Nathan. Lihat dirimu sendiri bahkan tidak bisa berdiri. Aku akan menghancurkan Panji Naga Neslandia di depanmu. Seorang master tingkat dewa berjalan ke arah Nathan. Sudah berakhir. Bagi para prajurit Neslandia, Panji Naga Neslandia lebih penting daripada nyawa. Ini pembunuhan mental. Jika Panji Naga dihancurkan di depan prajurit, maka akan menjadi hal paling memalukan baginya. Jangan sampai. Orang-orang di Neslandia yang menonton adegan ini hampir menangis. Tepat ketika tangannya hendak menyentuh Panji Naga Neslandia, sebuah tangan besar tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Duar. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan menembus dari lengan sampai ke seluruh tubuhnya. Seluruh urat nadinya putus, menyemburkan darah ke segala arah. Adegan ini mengejutkan seluruh dunia. Saat ini, Neslandia kembali bersorak. Dia belum tumbang. Panji Naga Neslandia tidak boleh dipermalukan. Siapapun tidak boleh melakukannya. Aku bersedia membelanya dengan nyawaku. Terutama puluhan ribu master tingkat dewa di depannya semua tertegun. Apa yang terjadi? Dia masih memiliki tenaga. Dia masih bisa bertarung. Ekspresi wajah Pangeran William dan naga hitam juga membeku. Sangat tidak masuk akal. Saat ini, terlihat Nathan berdiri perlahan. Sudut mulutnya menyeringai. Aku mengecewakan kalian. Aku belum tumbang. Pertempuran berlanjut. Suara terengah-engah terdengar di seluruh dunia. Bab 1430. Panji Naga Neslandia tidak akan tumbang. 3. Pria itu berdiri lagi. Dia belum tumbang. Dia masih bisa bertarung. Panji Naga Neslandia masih bisa berkibar. Bunuh. Seluruh master tingkat dewa bergegas menyerbu Nathan. Bunuh. Nathan menghunuskan pedang patah dan menyerang ke depan. Set. Duar. Seperti kebangkitan binatang purba yang ganas, Nathan menyeruak ke tengah pasukan dan menaklukkan mereka sepanjang jalan. Tampaknya master tingkat dewa ini tidak berbeda dengan orang biasa. Dengan cepat, para master tingkat dewa berguguran dengan jumlah yang tak terhitung. Formasi mereka dikacaukan oleh Nathan. Namun,
Mereka menang karena jumlahnya yang banyak. Dengan cepat menyesuaikan diri dan bersatu kembali. Lagi pula, tenaga Nathan terkuras banyak dan cedera berat. Setelah serangkaian pertempuran sengit, ada kalanya dia tidak bisa bertahan. Bruk, Nathan terjatuh. Dia memuntahkan darah. Duar, tapi dia berdiri lagi dan terus bertarung. Bruk, terjatuh lagi. Dia berdiri kembali. Dengan siklus seperti ini, Nathan telah jatuh hampir ratusan kali. Tapi tidak peduli berapa banyak luka dan berapa banyak tenaga yang terkuras, dia selalu bisa bangkit berdiri. Pada saat ini, topeng Fradron benar-benar basah oleh darah, berubah menjadi warna darah. Pakaian Nathan telah robek hingga hampir telanjang. Di tubuhnya ada banyak bekas luka yang mengerikan. Dia bertahan dengan keinginannya yang pantang menyerah. Jatuh ratusan kali dan bangkit kembali. Setiap kali membuat semua orang khawatir. Semua orang menyeka air mata bersama. Dia juga manusia. Seorang manusia biasa. Demi Neslandia. Dia bersedia melakukannya. Nathan jatuh dan bangkit berdiri ratusan kali berturut-turut. Akibatnya, puluhan ribu master tingkat dewa semuanya tumbang. Tidak ada yang berdiri. Saat Nathan bangkit berdiri lagi, langit berubah. Tiba-tiba dilanda hujan deras. Menyapu seluruh gunung Giurong. Pangeran William dan Naga Hitam sangat frustrasi. Master tingkat dewa ini masih tidak bisa menghentikannya. Sialan. Dia jelas bukan manusia. Dia adalah dewa yang turun ke bumi. Selain hal ini, mereka tidak bisa mendapatkan penjelasan lain. Namun semakin kuat Adipati Agung, semakin tidak bisa dibiarkan hidup. Aku masih memiliki rencana lain. Ada ratusan ribu orang di lereng bukit dan puncak gunung Giurong. Sisa 2 jam lagi. Aku tidak percaya Nathan bisa berhasil. Naga Hitam tertawa. Ratusan ribu orang ini tidak dikerahkan sedari tadi. Karena mereka adalah kartu truf terakhirnya. Ya, Adipati Agung sudah seperti ini. Kita juga lebih unggul dalam geografis. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan tiba dalam batas waktu yang ditentukan. Pangeran William tersenyum dingin. Nathan terus berjalan menuju puncak gunung. Di tengah gunung, sosok-sosok muncul di depan matanya, memadati seluruh sisi gunung ini tanpa ada celah. Orang-orang memadati tak terlihat ujungnya. Di puncak gunung masih dipadati banyak bayangan sosok-sosok. Melihat begitu banyak orang, Nathan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ini rintangan terakhir. Tidak tahu apakah dirinya bisa melewatinya. Kesadarannya perlahan mulai memudar. Terlalu banyak orang. Taktik laut manusia dapat menguras tenaga sampai habis. Kirana, Nana, Ibu, saudara-saudaraku. Orang yang dia cintai satu persatu muncul di benaknya. Tidak, aku belum boleh mati. Aku ingin kembali hidup-hidup. Aku ingin melihat ibu, istri dan putriku, saudara dan teman-teman. Panji naga Neslandia harus bisa ditancapkan. Setelah Nathan menstabilkan panji naga Neslandia, dia memegang pedang yang patah itu. Dia meraung dengan liar. Serang. Neslandia tidak terkalahkan. Pada titik ini, Nathan masih menyerang. Hujan deras mengguyur, tapi tidak bisa memadamkan gelora semangatnya. Terpaan dingin apapun tidak akan memadamkan kobaran api di dadanya. Apalagi hanya hujan. Bersambung.